warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Firdaningsih, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Melawarman. Di sini saya akan menjelaskan proker KKN individu saya dengan judul Dampak Sampah Plastik di Perairan. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk simak video berikut ini. Nah, apa itu sampah? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga, dan dia umumnya bersifat padat. For your information, kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Menurut perkiraan Bank Dunia, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Selama lebih dari 50 tahun, produksi dan konsumsi plastik global akan terus meningkat. Berdasarkan asalnya, sampah padat terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di mana sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Sebagian sampah anorganik ini tidak dapat diurai oleh alam atau mikroba, sementara yang lain hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam, sampah kertas, sampah kaca, sampah deterjen, dan sampah plastik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sampah plastik dan dampaknya terhadap perairan. Sampah plastik adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian. Plastik awalnya ditemukan pada bangsa Olmec di Meksiko sekitar 150 tahun yang lalu sebelum Masehi. Plastik terbentuk dari bahan kondensi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Sifat fisik plastik terdapat dua jenis, yaitu termoplastik, di mana termoplastik merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Yang kedua, termoset, di mana merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak kembali. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekul plastik. Dampak sampah plastik di perairan. Yang pertama, mengganggu rantai makanan. Sampah anorganik di sungai dapat berakibat menghalangi cahaya matahari yang masuk ke perairan, sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air seperti plankton dan alga yang menghasilkan oksigen. Dan juga ketika plankton atau organisme-organisme kecil yang ada di perairan teracuni akibat mengkonsumsi plastik, maka hewan besar yang memakannya juga teracuni. Dan pada akhirnya juga akan meracuni manusia apabila mengkonsumsi ikan-ikan tersebut. Dan yang kedua, hewan atau organisme di perairan mati. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Selain itu, spesies-spesies air tawar juga berisiko terpapar mikroplastik dalam kadar tinggi. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai. Yang ketiga, menyebabkan pendangkalan dan banjir. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan menyumbat aliran sungai yang menyebabkan banjir. Selain merusak pemandangan, kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruknya akan lebih luas lagi, yaitu penurunan kualitas hidup manusia. Nah, itulah penjelasan mengenai dampak sampah plastik di perairan. Yuk cintai dan rawatlah lingkungan, serta buanglah sampah pada tempatnya. Sekian video proker KKN individu saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.